Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan apa kabar sobat sejarah? Mudah-mudahan hari ini kita diberi kelancaran dan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Oke, langsung saja. Kali ini saya tengah berada di stasiun kelas 3 di daerah Ambarawa, yaitu stasiun Jambu, dengan ketinggian 479. Stasiun ini adalah stasiun untuk mobilitas militer antara William I dengan kota Magelang. Jadi Ambarawa dan Magelang adalah merupakan kedua kota militer yang merupakan basis pertahanan militer tentara Hindia Belanda kala itu. Oke, langsung saja, ada apa di stasiun Jambu ini? Saksikan video saya bersama-sama. Dan jangan lupa untuk selalu saya ingatkan, dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian dapat pembaruan video-video terbaru saya. Oke, langsung saja, ini dia video saya kali ini. Stasiun Jambu merupakan stasiun kelas 3 yang berada di jalur Ambarawa Secang Magelang. Dibuka pada tahun 1905 oleh NISM, Nederland Indische Spoorweg Maskapai. Lintas Ambarawa Secang memiliki panjang kurang lebih 27 km. Stasiun ini berada pada ketinggian 479 meter dari permukaan air laut. Jalur kereta api dari stasiun Jambu hingga stasiun Bedono merupakan jalur menanjak, sehingga harus menggunakan lokomotif khusus untuk mendorong gerbong naik melalui tanjakan, yaitu dengan menggunakan roda bergerigi. Jalur kereta api roda bergerigi ini hanya ada dua di Hindia Belanda, satu di stasiun Jambu Bedono, dan yang kedua di Sawah Lunto. Lintas Ambarawa Secang ditutup pada tahun 1976 karena terputusnya jalur kereta api Kedung Jati menuju Tuntang di atas Sungai Tuntang akibat banjir. Oke sobat sejarah, di sebelah sini ini mengarah ke stasiun Ambarawa yang merupakan stasiun militer Fort William I yang dahulu bernama Stasiun Fort William I. Di sini terdapat 3 jalur kereta api, yang satu jalur merupakan rel bedok, rel ujung, dan kedua jalur ini merupakan jalur kereta api yang digunakan untuk memindah kepala lokomotif. Dan ini merupakan jalur buntu. Dan yang sebelah sini, ini merupakan jalur pertama yang memasuki peron stasiun Jambu. Dan ini merupakan jalur lurus ya, yang ke sana mengarah ke Ambarawa dan ke sana itu mengarah ke stasiun Bedono atau mengarah ke Secang Magelang. Jalur Ambarawa Secang Magelang dibuka pada tahun 1905. Jalur ini lebih digunakan untuk mobilitas angkutan militer dan logistik, karena untuk mengangkut hasil bumi dari daerah Magelang itu membutuhkan angkutan. Dan jalur kereta api ini merupakan jalur yang bertujuan untuk mengangkut hasil bumi yang berada di Magelang untuk kemudian diangkut menuju ke Semarang melalui jalur Ambarawa Kedung Jati. Dan ini dia stasiun Jambu yang merupakan stasiun kelas 3 yang menghubungkan antara jalur Ambarawa Secang Magelang. Kita lihat di dalamnya. Stasiun Jambu dahulu merupakan stasiun yang berupa halte kecil, kemudian dibangun dengan bangunan permanen seperti saat ini. Di sini kita bisa melihat bentuk loketnya yang tidak berubah,
Dan kemudian dahulu di sini terdapat kursi untuk menunggu penumpang. Dan sepertinya di dalam sini, di dalam roket ini masih ada meja kursi ya. Entah ini meja baru atau meja lama, saya kurang tahu. Ini kursinya seperti itu. Itulah isi dalam ruangan loket. Dan ini adalah jalur yang mengarah ke Secang Magelang. Di sini ada jalur percabangan. Dan kita bisa lihat di sini ada seperti bekas sumur ya. Ini dahulu merupakan tandon air yang digunakan untuk mengisi kereta api uap. Bekasnya masih ada. Tapi untuk adik jalan-jalan, adik. Percabangannya mriki nggih, Pak? Nggih. Perpindahan. Nggih. Niki tersih berfungsi ta niki? Niki mboten. Oh, pun mboten nggih. Dialihke ke timpang. Maksudnya niki le napane? Percabangan niki tersih dinganu. Biasanya nggih kereta api wisata to? Nggih. Lah nggih. Nek riyen niku tase wisatane mriki di Bono. Berhubung sakniki kan napa niki enten perlombaan to, Pak. Kalau wingi kan bantalane niki tasih kajeng. Terus niki sakniki sing jalur mriki ditutup, tapi pemeliharaan Jalure tesih. Oh, ngoten carane. Soalnya kan nek minggah kan mboten saged Pak, nek keretane kepalane dicepat. Ya, otomatis nyurung nggih. Soale dugi jembatan niku pun rada bergerigi. Oh, gerigine ten mriku. Nggih, jembatan niku minggah di Bedono niku. Bedono nggih. Jadi nanti ini perpindahan jalur melalui alat, nanti bisa bergeser relnya. Jadi seperti ini. Kula ningali grigine riyen nggih. Nggih, Pak, monggo. Ini jalur menuju ujung rel bergerigi ini cukup jauh. Jadi saya jeda dulu videonya, nanti kita sambung lagi. Oke sobat sejarah, di belakang saya ini adalah jembatan jalur kereta api yang menghubungkan antara stasiun Jambu dan stasiun Bedono. Di belakang jembatan ini, tepatnya di belakang saya itu, adalah awal dari jalur bergerigi yang nanti akan dilalui kereta khusus bergerigi yang akan menuju ke stasiun Bedono. Dan kita coba melewati jembatan ini dulu. Nanti kita akan melihat ujung dari rel bergerigi tersebut. Oke sobat sejarah, kita akan mulai melewati jembatan ini. Mudah-mudahan masih kuat. Jadi ini adalah jalur yang menuju ke titik awal rel bergerigi yang menghubungkan antara jalur kereta api stasiun Jambu dengan stasiun Bedono. Dan menurut informasi dari warga, tadi saya sempat berbincang, jalur Ambarawa Bedono ini pernah digunakan untuk jalur kereta api wisata. Namun saat ini jalur ini cuman hanya sekedar jalur perawatan saja, tanpa
dilalui kereta api wisata lagi. Jadi inilah ujung dari kereta api Bergerigi. Dari sini nanti nanjak menuju ke stasiun Bedono. Oh Pak, Ramban Pak. Nggih. Niku digledek kalih napa Pak? Digledek kalih napa? Digledek kalih napa niku? Laker. Oh, enten laker ya? Bisa laker ya ngono. Ngelong-ngelongi tenaga. Nggih, lumayan nggih Pak nggih. Ngenteng-ngentengi ya. Tapi mentok mriki. Kakak, bukan mriku. Oh, lewatnya mriku. Niku nanjak terus nggih Pak nggih, ngantos Bedono nggih. Nggih. Ngantos saya digunakan apa mboten Pak niki Pak? Rele Pak. Nek jane ngene Pak, sini koyo niku. Mboten kuat biayane. Pemeliharaane larang ngoten nggih. Sing khusus apa kereta api nggih nanjak niki. Kae tuntang. Banget tuntang. Nek tuntang nggih diesel nika. Iki agrang ora kuat. Mesinnya nggih. Kereta apine khusus nggih, mboten sembarangan nggih. Oke, sobat sejarah, dan itulah ujung dari rel Bergerigi yang nantinya digunakan kereta api khusus untuk naik menuju stasiun Bedono. Dari stasiun Jambu menuju ke stasiun Bedono. Dan ini ada satu hal yang unik. Saya tadi sempat jalan ke sini dan melihat beberapa bantalan rel. Itu ternyata bantalan rel di sini berasal dari perusahaan kereta api yang berbeda-beda. Mungkin bantalan ini adalah pengganti dari bantalan rel yang sudah aus atau rusak atau gimana, saya kurang tahu. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Dan ini dia sobat sejarah yang saya bahas dari tadi. Jadi bantalan ini berasal dari beberapa bantalan rel perusahaan kereta api yang berbeda. Di sini kita bisa melihat ya. Apakah ini kelihatan dari video ya? Di sini Krupp. Ini adalah perusahaan yang memproduksi bantalan kereta api ini. Kemudian ini ada tahunnya 1930. Ini pasti tahunnya ya. Dan di sini ada kode SS yang merupakan perusahaan kereta api Start Spoorwegen. Start Spoorwegen ini merupakan perusahaan kereta api negara milik Hindia Belanda. Ini yang katakan seperti perusahaan negara milik Hindia Belanda. Jadi SS ini adalah Start Spoorwegen. Lalu tadi saya menjumpai mana ya? Perusahaan kereta api yang lain yang digunakan untuk bantalan jalur kereta api ini. Dan sedikit tambahan, jalur kereta api ini adalah jalur kereta api milik NIS atau Nederland Indische Spoorwegmaatschappij. Lalu bantalan ini mungkin sudah pernah mengalami perubahan. Mana ya tadi ya? Jadi mungkin ada bantalan-bantalan yang harus diganti ya. Sepertinya tadi itu bantalan kereta api milik SS atau Start Spoorwegen. Itu perusahaan lain selain NIS. Lah ini, kalau yang ini bantalan kereta api milik NIS sendiri. Jalur ini adalah jalur milik NIS. Di sini ini kurang tahu. Del ini adalah perusahaan pembuat bantalan ini tahunnya 1921 dan ini NIS Nederland Indische Spoorwegmaatschappij adalah perusahaan yang menaungi jalur kereta api ini. Kemudian saya tadi melihat ada perusahaan lain. Nah, tadi mana ya?
Dan ini dia sobat sejarah yang saya cari tadi ya. Ini sudah ketemu. Ini produksinya saya kurang tahu, tulisannya tidak jelas. Tahunnya 1930 dan ini di sini terdapat tulisan SCS. Semarang Cirebon Stormtram Maskapai. Ini perusahaan lain selain NIS. Jadi dulu bantalan ini merupakan milik SCS, yaitu jalur yang menghubungkan antara Semarang dan Cirebon. Yang di Semarang itu stasiunnya berada di Semarang West atau sekarang bernama Stasiun Poncol. Jadi jalur ini, bantalan ini dahulu milik jalur SCS yang kemudian mungkin diganti untuk bantalan rel kereta api di jalur NIS ini. Kalau sejauh saya melihat cuman itu ya mungkin ya. Jalur ini Gebagah 1914. Mungkin ini milik NIS tapi buatan tahun 1914 ya. Dan ini kita lihat di sini tulisannya Krupp. Krupp ini adalah perusahaan yang membuat rel kereta api ini. Itu tahunnya 1902. Dan ini tulisan NIS 28. NIS sendiri adalah perusahaan yang membawai jalur kereta api Ambarawa Secang Magelang, yaitu Nederland Indische Spoorweg Maskapai. Dan mungkin itu dulu informasi dari saya mengenai uniknya jalur Jambu Bedono yang berada di jalur kereta api Ambarawa Secang Magelang, yang dahulu merupakan jalur kereta api mobilitas militer tentara Hindia Belanda dan untuk mengangkut logistik. Dan mungkin jika kalian punya informasi lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng di situ tentang jalur unik dari NIS ini. Terima kasih. Oke, sobat sejarah, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah dalam penyampaian, silahkan koreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya tentang sejarah kolonial Belanda. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.